Bu Juan dengan Bu Kini ya. Iya, Bu. Udah tinggal Bu Juan dengan Bu Kini ya. Iya, tinggal Iya, berdua. ya. Mungkin Pak Sandi kalau ditunggu lama ya, Bu. Habis waktu malah nanti ya. Oke deh. Eh, Ya mungkin sekian dari penampilan kami ya Ibu. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Ya, wabarakatuh. inilah Terima namanya kasih. namanya online ya. Ada aja kendalanya. Iya, Oke. Mangga Bu Kini dengan Bu Juan siapa yang mau jadi coach duluan? Saya, Bu. Saya duluan. Yang jadi timekeeper siapa? Ganti Bu Juan. boleh. Ya, Bu Tati. Oke, mangga. ya boleh. Mangga silakan. Bu Kininya mana ya? Bu Kini. Iya siap. Oh, iya. Lupa. Di warung wae ini mah tidak. Ini kasusnya kurang literasi. Saya coachnya Bu Kini. Siap. Assalamualaikum Ibu, apa kabar, sehat? Alhamdulillah Bu. Kalau badan mah sehat, kalau kantong sama hati Bu masih ini dalam keadaan sedang tidak baik-baik saja Bu. Wah, ada apa sama hatinya? Lisa kayak anak muda aja ini. Iya Bu. Tadi saya lihat dari kelas ya, emang ada masalah di kelas ya? Ini Bu tentang apa? Saya belum mendapatkan ide tentang bagaimana meningkatkan literasi dari murid di kelas saya Bu. Oh begitu. Sekarang saya nanya ya, sebenarnya apa sih tujuan dari literasi itu sendiri, terutama buat murid-murid ya? Kalau menurut saya literasi itu baik untuk murid karena bisa meningkatkan dan juga bisa mengasah kemampuan si siswa tersebut untuk berpikir secara kreatif, inovatif, dan menumbuhkan akhirnya budi pekerti si murid tersebut, Bu. Berarti memang sangat penting sekali ya buat murid itu ya. Jadi Iya. masalah itu harus bisa begini pecahkan ya. Nah ya, setelah Ibu tahu tujuannya ya, coba Ibu identifikasi apa sih penyebab murid-murid di kelas Ibu itu kurang literasi. Coba kita identifikasi sama Ibu. Apa ya Bu ya? Mungkin dari sarana prasarana Bu untuk menunjang gerakan literasi tersebut di sekolah saya. Karena di sekolah saya masih kurang, kemudian juga mungkin sehingga si anak-anak ini jenuh dan juga monoton kali ya Bu ya, karena membacanya masih menggunakan lembaran-lembaran yang hitam putih Bu, jadi kurang menarik mungkin. Ibu mengatakan kurang menarik. Nah, apakah Ibu memiliki ide-ide agar bahan literasi murid dapat jadi lebih menarik? Jadi biar menarik perhatian murid gitu. Jadi mereka betah membaca atau literasi. Supaya nggak hanya lembaran-lembaran hitam putih mungkin ya. Ibu ada ide nggak? Sebenarnya dulu pernah saya tuh melakukan satu kali ya Bu ya, tentang memberikan media literasi ini dengan menarik ini, saya membuat sebuah komik pembelajaran begitu Bu. Nah pada saat itu memang si murid itu antusias berliterasi tersebut gitu. Nah tapi ada kendalanya Bu, saya memerlukan waktu yang banyak begitu. Nah ini itu juga waktu saya membuat media pembelajaran itu, saya membuatnya di minggu-minggu, tidak satu hari Bu, berminggu-minggu, dan itu pun di sela-sela kesibukan saya Bu.
Jadi menurut Ibu dengan media pembelajaran komik ini kegiatan literasi murid berhasil. Hanya ada kendala di pembuatan media yang cukup memakan waktu gitu ya? Iya Bu, betul. Karena sibuk mungkin Bu, saya tuh sibuk gitu, tidak ada waktu luang betul-betul untuk membuat media pembelajaran tersebut. Tapi yang menurut Ibu di sela-sela kesibukan yang Ibu rasakan, apakah Ibu dapat membuat media literasi yang menarik lainnya? Mungkin ada media-media yang tidak harus memerlukan waktu yang lama gitu. Jadi mungkin ada yang singkat tapi hasilnya bagus mungkin ya. Menurut Ibu seperti apa? Ya mungkin sebenarnya bisa Bu, karena media pembelajaran kan memang ada berbagai macam gitu kan ya sebenarnya. Kemudian dalam pembuatannya pun mungkin dapat dibuat dengan lebih cepat daripada media yang kemarin yang seperti komik yang saya lakukan itu Bu. Nah jadi mungkin sehingga tidak memerlukan waktu yang lama mungkin Bu untuk pembelajaran yang yang lain lagi gitu selain pembelajaran media dengan menggunakan komik tersebut Bu. Nah, sekarang apa rencana Ibu kini untuk meningkatkan literasi murid agar nanti lebih meningkat gitu? Rencananya gimana? Apa ya Bu ya? Mungkin nanti saya akan mencari ide-ide baru tentang media pembelajaran mungkin Bu, yang akan lebih membuat anak-anak tersebut tertarik dan nyaman begitu Bu untuk belajarnya. Ibu kini mau mulai dari mana nantinya? Mulainya dari mana dulu nih? Mungkin saya akan mulai lebih banyak mulai dari mengikuti pelatihan saja Bu, mungkin pelatihan-pelatihan tetapi yang memang betul-betul yang berkaitan dengan literasi tersebut. Kemudian juga saya akan bertanya mungkin Bu dengan teman sejawat yang lain atau dengan guru-guru yang lain yang memang sudah menggunakan media pembelajaran yang lebih menarik Bu. Ada lagi yang lainnya selain yang itu mungkin? Ada ide lain? Sejawatnya mungkin siapa di sekolah yang punya kemampuan yang bagus yang bisa Ibu ikut belajar mungkin? Oh, ada Bu Juanita, ada. Itu juga kebetulan calon guru penggerak Bu, kemarin angkatan yang 9. Nah, saya anggap juga kemampuan IT-nya Bu Juan tersebut sudah bagus Bu, luar biasa begitu. Jadi saya bisa mencoba untuk belajar terhadap beliau Bu. Rencananya bagus banget ya. Bagus. Saya dukung Ibu ya. Kira-kira kapan rencana Ibu akan mulai bertanya kepada rekan sejawat di sekolah? Termasuk kapan waktu untuk nanti mengikuti pelatihannya? Rencananya kapan? Mungkin untuk komunikasi dengan rekan sejawat di sekolah yang bersama Bu Juan tersebut, mungkin bisa saya laksanakan langsung besok Bu, bisa saya lakukan. Kemudian tapi kalau untuk pelatihan-pelatihan ini karena kebetulan saya minggu-minggu ini agak sibuk Bu, jadi mungkin saya bisa memulainya di minggu depan Bu. Berarti minggu depan sudah ada aksinya ya. Minggu depan kita ngobrol kembali mengenai perkembangan literasinya setelah nanti dipraktekkan di kelas. Karena saya pun ingin belajar dari Ibu ya. Oh iya Bu, baik Bu. Ya Bu, mungkin terima kasih Bu atas bantuannya. Iya, Dan maaf ya, dan maaf Bu saya selalu mengganggu mungkin ya Bu ya. Iya sama-sama. Ini ada kue minum, dianggurin terus kita ngopi-ngopi dulu ya. Oh iya Bu. Ngobrol terus ya. Iya, maaf Bu. Saya tidak bawa bekal soalnya Bu, ini kan dari Ibu saya menjadi malu Bu, saya tidak bawa bekal Bu. Ya mohon maaf kebetulan saya ada kegiatan di luar, jadi mungkin nanti kita ketemu lagi ya. Saya tinggal dulu ya. Assalamualaikum. Iya, siap. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut mungkin ya. Ya, berarti saya coach-nya ya, Bu. Sengaja. Ya. Oke. Ya secara umum ya sudah mulai terlihat
kemajuan ya dibandingkan kemarin juga saya juga dengar di kelompok masing-masing. Ada yang memang sudah bagus, sudah tanah sudah terlihat, tapi ada yang masih perlu banyak berlatih gitu. Jadi mangga silakan nanti kalau kebetulan kan rekamannya dibagiin ya, misalkan mau lihat punya temen ya silakan aja gitu ya. Ini Pak Sandi udah hadir nih. Tadi tiba-tiba ngilang. Oke, mungkin catatan yang pertama itu tetapkan tujuan dengan jelas. Jadi dan coaching itu dibahasakannya coaching ya, jangan curhat, jangan jangan ngobrol gitu. Awalnya coaching dulu. Nah setelah coaching dipahami, oh ini sesi coaching, baru boleh menggunakan istilah curhat atau ngobrol atau sasadu gitu ya. Tapi istilah coaching itu ditetapkan di awal. Kemudian waktunya, oh ya kita coaching sekian menit gitu. Jadi yang membedakan coaching dengan ngobrol kemarin adalah itu juga salah satunya berbatas waktu. Jadi coaching itu waktunya ditetapkan, kemudian juga biasanya yang menyapanya coachnya ya, karena yang datang itu kan coachingnya. Dan kalau yang profesional sih di tempat tersendiri ya. Nah kemudian pertanyaan yang lebih menggali ini mah perlu jam terbang. Jadi tadi ya tetapkan tujuan, yang cerita itu kan tetapkan tujuan. Jadi waktunya gimana, terus masalahnya itu ungkapan secara global. Kemudian diidentifikasi itu dirinci masalahnya apa aja. Kalau misalkan ternyata masalah yang diobrolin cuma satu dan ketika diperinci itu cuma satu ya nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan masalahnya masalah anak-anak kok semangat belajarnya turun, itu kan bisa diperinci. Oh mungkin dari isi dari ini gitu. Jadi kalau masalahnya memang sederhana, ya berarti diidentifikasi masalahnya tetap itu. Tapi kalau masalahnya kompleks, identifikasi masalah itu bisa menjadi anakan ya, bisa menjadi lebih rinci lagi. Nah kemudian rencana aksi, pilih dari sekian identifikasi masalah yang sudah teridentifikasi, mana duluan rencana aksinya, karena nggak mungkin kalau semuanya, karena coaching itu kan biasanya minggu depan gitu ya, waktunya berbatas, nggak bulan depan tapi minggu depan gitu. Nah kemudian untuk tanggung jawab, siapa yang melakukan rencana aksi itu? Mungkin coach dan teman-temannya, mungkin coach dengan seseorang gitu ya yang bertanggung jawab terhadap rencana aksi. Jadi ditetapkan dengan jelas siapa. Oh berarti ibu nanti akan melakukan ini, diulang lagi di awal, di akhir, dikunci di akhir. Jadi itu disimpulkan di akhir, gitu ya. Oke, mungkin itu catatan untuk semuanya. Ini karena sudah hampir jam 3, 1 jam ternyata molornya, setengah jam molornya. Untuk demonstrasi kontekstual nanti coaching ke rekan sejawat ya, silakan dibaca aja dari MS-nya. Nanti kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, tanyakan aja di grup.